Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, untuk memutus penyebaran virus corona, gereja mendatangi kita ke rumah masing-masing dengan meyakini bahwa saudara-saudari tetap menaati hukum keempat dari hukum Taurat Tuhan, yaitu menguduskan hari Sabat, yaitu hari Minggu, hari yang ditetapkan Tuhan, supaya kita datang kepadanya untuk beribadah dan berdoa. Kiranya kita semua bisa menikmati situasi yang baru ini, yaitu beribadah dari rumah kita masing-masing, demi memperjuangkan kehidupan kita bersama. Saudara-saudari, khotbah dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga 9 ini memberi 3 pesan bagi kita. Yang pertama, segala peristiwa yang terjadi berguna untuk membangun pengenalan kita akan kuasa Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mengetahui peristiwa apa yang akan menimpa kehidupan kita ke depan. Kita juga tidak mengetahui bahaya dan ancaman apa yang akan kita alami dalam hidup ini. Kita sangatlah rapuh. Kita sangatlah terbatas. Tetapi dalam keterbatasan yang kita miliki, sesungguhnya Allah memberi kita kemampuan untuk mengenalinya secara utuh melalui setiap peristiwa yang terjadi, kematian sekalipun. Ingatkah kita potongan syair lagu Kidung Jemaat 408? Dalam syair referennya dikatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi suka, apalagi duka, justru cara dan langkah Tuhan memberi kita pelajaran berharga dan menuntun kita semakin mengenal Tuhan, mengenal pikirannya, mengenal kehendak hatinya, mengenal
jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, tingkatkanlah perbuatan baik di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Banyak orang menunggu waktu yang tepat atau waktu yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik. Padahal perbuatan baik tidak menunggu kesempatan baik. Berbuat baik menjadi mahal dan berharga justru di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Dalam kondisi yang menegangkan seperti yang kita alami saat ini. Di ayat 3, kita diingatkan agar tetap melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat, dan berdampak, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi berdampak bagi orang lain. Perhatikanlah di sekitar kita, apakah ada tetangga kita yang paling membutuhkan masker? Apakah ada saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan sangat kesulitan mendapat makanan dan kebutuhan sehari-hari, yang kita sendiri dapat membantu dia dengan ketersediaan yang ada pada kita? Di tengah-tengah kondisi yang sulit dan mengancam hari-hari ini, kita semua dipanggil meningkatkan perbuatan baik, menularkan cinta kasih, meningkatkan perhatian kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang ketiga, Tuhan menuntut kita selalu giat dan menuntun kita sampai berhasil. Kata giat berarti bekerja terus-menerus, melakukan sesuatu secara kontinu. Dalam keadaan apapun, ternyata firman Tuhan tetap mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk pekerja, homo labor. Benar, keadaan kita sekarang sedang mengisolasi diri di rumah kita masing-masing. Bukan berarti kita berdiam diri dan bermalas-malasan, tetapi kita semua harus tetap bekerja, bahkan bekerja dengan giat. Tentu dengan mengikuti pola kerja yang baru dari rumah kita masing-masing. Semakin kita dibatasi dan diawasi, anak-anak Tuhan akan semakin kreatif dan menemukan inovasi baru. Bahkan di tengah-tengah banyak orang mengalami kegagalan, justru Tuhan akan menuntun anak-anaknya hingga berhasil. Ketika keberhasilan tiba, ingatlah bahwa kita harus menyalurkan berkat kita bagi orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudari, akhirnya marilah kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Lakukanlah segala yang baik dan yang berguna bagi orang lain. Satukanlah doa agar kita selamat dari ancaman corona ini. Bagikanlah kasih bagi sekitarmu dan bagikanlah senyum bagi orang lain yang ada di sekelilingmu. Itu sebuah penanda bahwa hari esok akan tetap cerah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dari rumah kami masing-masing, kami beribadah dan berdoa kepadamu. Ya Tuhan, selamatkanlah bangsa kami. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami semua ampunilah ya Tuhan. Janganlah timpakan malapetaka ini pada kami. Namun segeralah ya Tuhan menolong kami, membebaskan kami dari bahaya kematian ini. Kami juga mendoakan pemerintah kami, berilah mereka hikmat
dan keberanian mengambil langkah-langkah penting untuk memutus virus corona ini. Berilah kemampuan bagi tenaga medis dan dokter yang menangani dan merawat semua pasien, khususnya yang terkena dan terinfeksi virus corona. Kiranya mereka pun dianugerahkan oleh-Mu kekuatan dan ketahanan untuk merawat dan mengobati. Demikian juga para pasien yang sedang dalam perawatan dan pemulihan. Tuhan juga kiranya menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan, baik hidup atau mati. Di dalam nama Yesus, kami berdoa padamu. Amin. Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.